Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ada berita A, B, C, D, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kecukupan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesyukuran yang patut kita syukuri. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi contoh bagi kita seluruhnya untuk selamat dunia serta selamat akhirat. Yang salah satunya adalah yang akan dibahas pada pagi hari ini. Salah satu cara selamat dunia, selamat akhirat adalah keutamaan berwudu. Ya, tafsir Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 ya, yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Fahmi Fatwa Rosyadi. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Damang Pak Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah, Damang. Jadi Alhamdulillah, baik. Tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai kajian tafsir pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Ustadz untuk langsung memberikan materinya pada pagi hari ini di Haturanan Dugi Tabuh Genep. Selanjutnya insya Allah akan dilaksanakan diskusi. Mangga Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ah, Alhamdulillah alamin wa musta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilman warzuqna fahman. Para guru-guru yang dihormati, yang saya hormati, yang saya banggakan, mencintai, rekan-rekan semuanya, tanpa maksud menggurui, izinkan saya di kesempatan kali ini untuk memaparkan kajian tafsir Quran Surah Al-Maidah yang ini insya Allah disadur dari kitab tafsir Al-Munir karya Muhammad Zuhaili. Namun untuk menambah keberkahan saya akan bacakan terlebih dahulu di ayat ke-6 saja ya. Karena ayat yang ke-6 ini sebetulnya berkaitan juga dengan An-Nisa ayat 43 ya, tentang keutamaan taharah. Ada bagiannya itu di bab persoalan tayamum. Namun di kesempatan kali ini kita akan mencoba mendalami. Nah, beberapa juga saya sudah siapkan. Apakah ada fakta atau mitos ya berkaitan tentang wudhu? Nanti insya Allah akan saya izin bacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Berawal
fakta atau mitos tentang wudhu. Nah, saya izin menyampaikan. Jadi serak, izin share screen ya. Enggak, Saya share screen. Pertanyaan yang muncul. Mitos, mitos. Mau ngomong mitos jadi mitos. Mitos atau fakta? belum muncul, Pak Ustaz. Oh, belum muncul. Iya, emang yang ini nggak muncul. Dieditnya susah. Mitos atau fakta, mitos atau fakta, ketika kita mendengar wudhu itu batal jika menyentuh lawan jenis. Ini insya Allah akan kita coba menjawab. Kemudian, air sedikit tidak bisa digunakan untuk berwudhu. Nah, bisa atau enggak ya? Nah, kita nanti akan coba untuk mengkaji bersama-sama. Kemudian yang paling sering juga ini adalah berbicara saat berwudu. Ah, apakah itu membatalkan wudhu? Kan sudah ada wudhu. Oh, kumaha nanti imamna kumaha saha? Oh, duka abis zuhur mau ke mana? Nah, itu biasanya akan kita akan coba nanti bersama-sama mengkaji, membahas dari tafsir surah Al-Maidah. Sebelumnya ini ada pemaparan yang dari asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzul dari ayat ini yang telah dibacakan muncul, sudah muncul. Sudah. Ini ya. Ini dari tafsir Al-Munir. Ruwiyah Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat saqalat qiradah di bil bayda wa nahnu dakhiluna al-Madinah فناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجر راقدا وأقبل أبو بكر فلا كزني لغزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى الآخر. Nah, ini salah satu hadis yang menjelaskan asbabun nuzul. Menjelaskannya tentang peristiwa jatuhnya kalung Sayyidah Aisyah di tengah gurun ketika hendak memasuki Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mendorongkan atau memberikan unta beliau dan turun, lalu merebahkan kepala beliau ke atas pangkuan Sayyidah Aisyah ketika itu untuk tidur. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh ayahnya Sayyidah Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq datang menghampirinya dalam hadis ini. Lalu ia pun memukul bagian dadaku dengan keras sambil berkata, kamu telah menahan perjalanan orang-orang gara-gara kalungmu. Jadi di tengah perjalanan menuju Madinah itu kalung yang Sayyidah Aisyah itu jatuh dan orang-orang semuanya turun untuk mencari kalungnya. Jadi agak marah ya. Kalau misalkan baca dari redaksinya, ayahnya Sayyidah Aisyah itu kan Abu Bakar itu agak marah sambil menepuk keras dadanya. Kemudian Rasulullah SAW bangun dan waktu subuh pun datang. Kemudian Rasulullah mencari air namun tidak menemukannya. Dari sinilah turun turun ayat ke-6 surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum sampai seterusnya.
Nah, kemudian Usaid bin Khudair berkata, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi keluarga Abu Bakar untuk orang-orang ini. Ini salah satunya dari apa yang bisa kita ketahui dari Asbabun Nuzul, ayat ke-6 surah Maidah. Awalnya mau marah, tapi ternyata menjadi wasilah. Wasilah apa? Wasilah dari turunnya ayat tentang toharoh, yaitu untuk berwudu, bertayamum ya. Nah ini, miftahul jannati as-shalah, miftahus sholati at-tuhur. Kunci surga adalah sholat. Sedangkan kunci sholat adalah suci. Jadi bagaimana seseorang itu bisa fokus dalam beribadah, dalam sholatnya, namun ternyata ada sesuatu yang belum sempurna. Kuncinya untuk sholat itu masih belum dipakai ya. Atau misalkan sudah wudhu tapi belum sempurna. Nah, di pagi hari ini insya Allah akan bersama bahas bagian wudhu mana saja yang sebetulnya wajib untuk dibasuh ya. Sebagai pembelajaran flashback ke belakang, kajian dari tafsir surah Maidah ayat ke-6 ini apa saja kemudian hikmah-hikmah yang bisa kita petik ya. Ini tadi saya fokuskan di potongan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, dari sini jelas ada bagian anggota tubuh yang wajib untuk terkena air wudhu ya. Meskipun nanti ada bagian-bagian lainnya kemudian menjadi sunnahnya wudhu. Para ulama kemudian menambahkan dua selain keempat ini kan di sini disampaikan, nah, wahai orang-orang yang beriman, berarti yang tidak beriman tidak apa-apa ya, gak berwudu karena mereka tidak beriman. Ya, teguran, panggilan buat orang yang beriman, jika mau melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku. Jadi membasuh wajah, nah, vertikal dan horizontal. Vertikalnya itu dari bagian atas tempat tubuhnya rambut sampai ke bagian bawah jenggot ya, bawah jenggot sini. Kalau yang nggak ada jenggot gimana ya, bawah dagu sini. Nah, mereka sampai sini. Kemudian mengalirkan. Nah, nanti ada perbedaan. Bagaimana maksud kata membasuh fagsilu dengan masahayam sahu. Wasala yang silu dengan masahayam sahu dalam ayat ini. Faksilu wujuhakum wa aydikum dalam marafiq, dan alirilah wajahmu kemudian tanganmu hingga ke marafiq sampai ke siku. Nah, kelihatannya sampai ke siku, belakang siku ini. Kemarin juga ada eh, ya, beberapa saudara kita yang mungkin di umum ya, entah itu masih belum paham dari praktek wudhu sampai di salah satu rumah sakit itu wudhunya tidak sampai siku sini, tapi hanya sampai sini aja. Terus ada lagi eh, perempuan yang bertanya, kalau misalkan wudhu sampai sini gimana? Nih, nah. Sampai tangan-tangan ini. Kenapa? Karena baju saya nggak bisa dibuka sampai siku, jadi segini aja. Nah, itu mah nggak boleh, namanya tayamum. Ya, tidak sah. Sholatnya juga nanti tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu, ya dia harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, miftahus sholah at-tuhur. Berwudu itu ya, idza kuntum minas sholah. Kemudian, setelah sampai siku, wamsahu biru'usikum. Nah, baru kemudian mengusap kepala, kepala dan juga kaki hingga mata kaki. Kepala dulu, rambut. Nah, nanti mazhab Imam Syafi'i mengatakan selai juga boleh. Nah, tapi yang lain, jumhurnya mengatakan sebagian dari kepala. Itu menjadi bagian pembagian fikih dan mana yang nanti kemudian bisa kita yakini, kemudian kita ikuti. Ayat ini menjadi landasan utama dalam fikih toharoh dan menjadikan panduan praktis bagi setiap muslim dalam menjalankan ibadah. Para ulama menambahkan dua. Yang pertama itu niat.
Ya, harus disertai dengan niat untuk berwudu itu menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Kenapa pentingnya niat? Karena ini akan membedakan. Kayak misalkan bertayamum. Orang kalau misalkan ingin bersuci dari hadas besar, tapi tidak ada medianya. Kan kita bersuci itu medianya pakai air. Tapi ini ada tanya, maka kan tayamum. Tapi pada saat mau mandi mau mandi besar bahasanya, apa kemudian pakai pasir dikujurin ke suku tubuh? Enggak. Di situ nanti diawali dengan niat. Apakah niatnya untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar? Di sinilah kemudian bagaimana pentingnya posisi niat ketika akan berwudu ataupun akan bertayamum untuk membedakan apakah akan menghilangkan hadas kecil atau hadas besar dan juga untuk memfokuskan nih saya niat untuk mensucikan diri saya untuk sholat misalkan atau hanya sekedar untuk menjaga kondisi dan keadaan suci. Dan juga di yang terakhir ditambahkan itu adalah tertib. Karena urutannya Al-Quran menjelaskan jadi harus muka dulu, kemudian tangan, kemudian rambut, dan juga akhirnya kaki. Nah ini tadi kenapa di sini saya caps lock, saya bold di sini. Nah, ini panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman ini, sebagai pembuka bagi suatu perintah, larangan, ataupun penjelasan hukum-hukum Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, itu untuk menjelaskan tentang hukum Allah atau perintah. Atau juga di ayat lain berisi tentang larangan. Nah, panggilan ini bukan sekedar sapaan, tapi juga seruan yang penuh makna nanti mengisyaratkan kedudukan istimewa dan juga tanggung jawab besar diemban oleh umat Islam. Apa aja? Seruan kepada orang yang beriman. Ini sebagai syiar iman dan membedakan antara seorang mukmin dari yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah itu dapat berupa azan juga. Ya, azan Allah Akbar seruan untuk melaksanakan ibadah sholat. Namun ketika itu, wah, ditanya tuh saatnya, apakah akan berhenti dulu sejenak dari aktivitas duniawi kemudian sholat ataukah lanjut aja dan sebentar lagi. Nah, itu kan akhirnya menjadi uh, polemik dalam hati batin teh. Aduh, kumaha ieu, kumaha. Nah, itu seruan kepada orang-orang yang beriman. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu ini sebagai identitas spiritual sejati. Nah, wudhu itu bukan hanya ritual fisik, bukan hanya setelah wudhu udah beres, enggak. Tapi di sini manifestasi ketaatan yang mencerminkan identitas spiritual seorang mukmin dalam keseharian. Kalau misalkan mau sholat harus dengan wudhu, berarti kan dia turut, dia taat pada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya mau sholat subuh nih tadi. Oh, saya mau sholat tahajud nih. Oh, saya mau sholat sunnah qobliyah subuh, tapi harus wudhu dulu. Sampai orang yang lupa untuk sholat aja, mana syafis sholati fasolihina madzakara. Barang siapa yang lupa sholat nih, saya biasa sholat asar berjamaah, tapi karena satu momentum, satu kondisi yang saya itu akhirnya ada kegiatan lain, lupa ingat-ingatnya Isya, ya Allah saya tuh belum sholat Isya. Maka sholatlah ketika ingat, tapi wudhu dulu. Tetap, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau mau sholat, balik lagi, wudhu dulu. Kemudian, komitmen hidup seorang mukmin. Setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala, setiap panggilan ilahi ini menandakan kewajiban penting yang harus dipenuhi. Nah, ini juga akhirnya kalau ditelusuri lagi, ternyata ini sebuah komitmen seorang muslim dalam ajaran Islam. Dan selain itu juga ini memberikan kedudukan dan tanggung jawab untuk meningkatkan derajat orang-orang yang beriman, yang taat, yang patuh, yang tanggung jawab terhadap perintah Allah, termasuk dalam hal bersuci. Nanti di ayat lainnya ada yang paling populer itu bagi mereka-mereka di kalangan pengusaha billaha yaj'al lahu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini paling senang banget kalau misalnya mereka bisa mengamalkan ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yaj'al lahu makhrajan. Akan dibukakan semua pintu jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu, dan akan diberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Nah, ternyata berwudu itu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan heran akhirnya ketika Ramadan kenapa rezeki itu orang umat Islam itu semakin bertambah di bulan Ramadan, karena berbagai macam ketaatan-ketaatan yang dilakukan, sholat jamaah, mengaji, bersedekah dan sebagainya. Selanjutnya gerbang menuju ibadah. Ayat ini juga menyebutkan wudhu sebelum sholat, menggarisbawahi bahwa wudhu adalah prasyarat vital. Nah, maksudnya wajib bin kudu dan pembuka jalan pada Sang Khalik adalah dengan sholat. Bagaimana kemudian di dalam sholatnya itu, di akhir sujudnya, di dalam doanya itu semuanya curhat. Ya Allah, berikanlah hamba kenikmatan dalam ibadah ya Allah. Mungkin hamba saat ini sedang sakit. Sebagaimana orang yang sakit-sakit pada umumnya yang disuruh makan tidak terasa apapun. Manis, asin, kemudian pedas. Enggak, yang terasa cuma pahit. Kenapa ya Allah? Nah, hamba tidak ingin merasakan itu ketika dalam sholat. Enggak merasakan apapun. Makanya berarti kan kalau orang sakit itu tidak bisa merasakan berbagai rasa kecuali pahit. Tapi beda dengan mereka yang sehat. Nah, mudah-mudahan ya Allah siapkanlah hamba khususnya dalam beribadah supaya ketika dalam sholat ini, setiap dalam rentetan ibadah-ibadah ini kami bisa merasakan nikmatnya sehat dalam beribadah. Nah, mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti akhirnya tidak sholat, nggak dapat apa-apa feelnya dari sholat, enggak, dari wudhu juga nggak ada feelnya, enggak, tapi kita berusaha untuk terus menjadi orang yang sehat dalam beribadah, supaya tadi kalau orang sakit makan nggak mungkin gak dikasih makan supaya sehat, pasti terus dicengkoki makan, supaya apa, supaya nanti selama kelamaan fisiknya akhirnya menjadi fit dan bisa merasakan lagi, oh ini makanan teh keasinan, kepedesan, oh ini kemanisan, sama. Aduh, sholat itu enak, ternyata bisa lebih sehat lagi. Bangun tahajud, sujud yang dilamakan di sujud terakhirnya, atau di setiap doa yang dibacakan di setiap gerakan itu memberikan ibadah sendiri. Dan yang terakhir, kesucian lahir dan batin. Bagi orang yang beriman, wudhu ini bukan sekadar membersihkan fisik, tapi juga membersihkan hati dari dosa. Nanti ada hadisnya bagaimana keutamaan dari wudhu itu sendiri. Bagian tubuh yang termasuk kaki budut yang sudah disampaikan, ini diambilnya dari ayat itu. Membasuh wajah, kemudian basuh tangan hingga siku, sampai ke sela-sela jarinya. Ini yang terkadang suka lupa. Apalagi kuku. Ah, kuku yang panjang-panjang. Itu kemarin kalau misalkan lagi praktek di pesantren mahasiswa baru itu ada praktek wudhu, kadang kuku-kukunya pada panjang. Oh, ternyata ini juga jadi bahan perhatian. Mereka tidak sampai mau fokus pada kuku. Karena kalau bagian kuku yang kering, itu kan nanti wudhunya berarti tidak membasuh ya. Kemudian ada juga yang menggunakan cincin, kan harus digoyang-goyang. Kemudian ada lagi yang bagian siku belakangnya yang terkadang masih kering. Atau ada yang fokus ke siku belakang, tapi ternyata bagian eh, lengan depannya yang tepat tempat lipatan tangannya itu malah kering dan sebagainya. Kemudian mengusap kepala dan basuh kaki hingga mata kaki. Ini bagian tubuh masuk wajib. Kemudian nanti ada yang sunnahnya seperti mencuci tangan sebelum berwudu, kemudian berkumur-kumur. Ada juga nanti sunnah-sunnah lainnya, di antaranya bagian tubuh itu adalah telinga. Ya. Kumur-kumur istinsyak tuh ke hidung, yang biasanya sering kita lakukan. Selain yang keempat ini itu termasuk ke dalam sunnah wudhu. Ini ada makna simbolisnya di setiap anggota wudhu. Wajah melatih pandangan dan ekspresi. Wajah adalah cermin jiwa dan pintu interaksi dengan sesama. Dengan membasuhnya berkomitmen menjaga pandangan dan ekspresi yang baik. Kita biasa bisa membedakan Bapak Ibu.
orang yang sering bisa menjaga wudhunya dengan orang yang memang jangankan sholat, wudhu juga jarang. Nah, ke arah sana. Ya, beda. Kalau perempuan mah inner beauty, ai lelaki mah inner handsome. Nah, itu orang bisa menjaga wudhunya. Tapi bukan hanya niatan untuk munculkan itu tidak. Ya, diniatkan wudhunya itu lillahi ta'ala. Karena saya sebagai seorang hamba, saya sebagai umat Islam, saya sebagai orang mukallaf, ya, maka saya ada kewajiban untuk berwudhu dan menyempurnakan wudhu. Sudah wajah, kemudian tangan melatih perbuatan dan aktivitas. Tangan adalah untuk berbuat, bekerja, berinteraksi, dan mengingatkan kita untuk berbuat kebaikan. Tangan ini teh digunakan untuk apa aja, untuk ngetik-ngetik apa, untuk menyampaikan apa. Di HP dipakainya ngetiknya untuk ngetik yang seperti apa? Apakah yang bernilai manfaat ataukah yang memang tidak ada manfaatnya. Kemudian kepala, latih pikiran dan akal. Mengusap sebagian kepala ini melambangkan penyucian pikiran hal negatif yang mengarahkan akal untuk kebaikan. Dan terakhir kaki ini melatih arah langkah untuk tujuan hidup. Membawa seseorang untuk menuju ke berbagai tempat sehingga dengan membasuh, dengan mencucinya mengingatkan untuk melangkah ke arah kebaikan. Ini masih seluruh anggota wudhu. Dan ini empat keistimewaan ya dari keutamaan wudhu. Rasulullah SAW menjelaskan berbagai keutamaan wudhu. Di antaranya itu sebagai penghapus dosa. Dari setiap tetesan air menghapus dosa-dosa kecil. Tapi kalau misalnya untuk dosa-dosa besar harus dengan taubatan nasuh. Kemudian sebagai benteng iman, nah, sebagai cahaya akhirat juga dan kesempurnaan wudhu membersihkan seluruh tubuh. Saya akan cepat mungkin untuk ringkasan dari penjelasan di setiap term tadi, keutamaan. Hadis Rasulullah SAW, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim faghasala wajhah, kharaja min wajhi kulli khati'ah, nazara ilaiha bi'ainai malma." Apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu membasuh wajahnya, maka keluar setiap dosa yang pernah dilakukan oleh kedua matanya bersama tetesan air. Nah, jadi kalau ada biasanya saya kalau ke masjid saya kalau misalkan pakai make up teh kalau wudhu jangan takut make up nah mahal akhirnya wudhunya pelan-pelan tidak wudhu ya udah. Nah, hadis ini, nah di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menjelaskan bahwa setiap anggota tubuh yang dibasuh dalam wudhu akan dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan. Mata dibersihkan dari pandangan yang tidak pantas. Tangan juga dibersihkan dari perbuatan dosa-dosa kecil yang mungkin kita nggak sadar. Nah, agak nyenggol dikit. Oh, atau misalkan ngetik sesuatu yang kita itu nggak tahu menurut kita tuh biasa saja, tapi menyinggung di hati orang lain kita nggak pernah tahu. Ada lagi hal-hal yang lainnya yang mungkin di luar kesadaran kita. Dan kaki dibersihkan dari langkah menuju maksiat. Nah, ini keutamaan pertama menghapus dosa-dosa kecil. Dan sebagai catatan penting, khusus untuk dosa-dosa kecil, untuk dosa-dosa yang besar ini diperlukan taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min athari wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratah falyafa'al. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan ghurran, cahaya yang ada di ubun-ubun. Atau dalam redaksi lain itu dimaknanya itu kilauan cahaya. Dan muhajjalin, cahaya yang ada di sekitar kaki dan tangan dari bekas air wudhu. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin memejamkan cahayanya yang ada di ubun-ubunnya, hendaklah ia melakukannya. Kalau pengen terus mendapatkan cahaya di akhirat nanti, pada saat hari kiamat, maka jagalah wudhu tadi. Nah, jadi tidak harus ketika akan sholat berwudhu itu. Tidak. Ah, saya pengen wudhu aja. Pas mau berangkat ke pasar wudhu dulu. Kemudian mau ngejemur pakaian, pas di kamar mandi nggak ada serahnya jaga wudhu. Tuh. Tapi kumaha nulebat angin kan. So
suka buang angin terus, ya kan nggak menjaga sunnah ya. Kecuali kalau mau sholat, ini wajib wudhu. Nah, ghurran itu dimaknai juga cahaya di wajah karena basuh saat wudhu dan di tangan dan kaki ini muhajjalin karena wudhu yang dilakukan berulang-ulang. Dan ada juga sebagai tanda pengenal di padang mahsyar nanti umatnya Nabi Muhammad SAW akan mudah dikenali karena mereka sering menjaga wudhunya. Inilah keistimewaan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain karena apa? Yang bercahaya. Dari mana cahaya itu muncul? Dari wudhu yang pernah dilakukannya. Ini hadisnya ya. Idza ummati yud'auna yaumil qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudhu. Yang ketiga, hadis dari riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah. La yuhafiz 'ala wudu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang yang beriman. Nah, hadis ini juga mengajarkan bahwa konsistensi dalam menjaga wudhu merupakan indikator. Jadi makna menjaga wudhu ini selalu dalam keadaan berwudhu, kemudian segera berwudhu ketika batal. Nah, dan menjaga dari hal-hal yang membatalkan. Kan ada hal-hal yang membatalkan wudhu nanti akan insya Allah akan saya sampaikan juga ada beberapa butirnya. Dan memperpanjang waktu dalam keadaan suci. Dan yang keempat, keutamaan yang keempat, kesempurnaan menghapus dosa. Wudhu yang sempurna dari mulai niatnya, kemudian sunnah-sunnahnya, mencuci tangan, terus dari ya sela-selanya, kuku-kukunya juga dibersihkan. Kemudian kumur, kemudian istinsyak, masukkan air ke dalam hidung sampai diisap gitu sampai terasa ke bagian kepala, kemudian dikeluarkan. Dan sunnah-sunnahnya, baik yang wajib-wajibnya disempurnakan. Setiap rukun dan sunnah wudhu dengan baik dan benar ini sesuai dengan Rasul, keutamaannya akan menghapus dosa. Kemudian juga sebagai pembersih menyeluruh. Dosa-dosa keluar dari seluruh tubuh, bahkan dari tempat yang paling kecil seperti bawah kuku. Makanya kenapa harus penting kuku yang panjang-panjang juga, enggak hanya di tangan, yang di kaki juga kan termasuk bagian yang harus terkena air wudhu. Dan kesucian total. Tubuh menjadi benar-benar bersih secara lahir dan batin, siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah, curhat dengan Allah dalam sholat, dalam wiridnya, dalam doanya, dalam ujinya. Bagaimana kemudian cara Allah berinteraksi dengan hambanya? Ya dengan baca Al-Quran. Bagaimana firman-firmannya kemudian disampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran. Kita bacanya, lihat terjemahnya, belum puas, lihat ke tafsirnya. Dan salah satu dengan melihat beberapa kajian di ayat-ayat ahkam ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran ini menjadi bagian penting kita untuk beribadah. Sangat bagus. Man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti al-zufari. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, keluarlah kharajat khotoyahu, keluar dosa-dosanya min jasadi dari tubuhnya hingga keluar dari buah kukunya. Hatta takhruja min tahti al-zufari. Itu kuku al-zufari. Hadis riwayat Muslim. Dan ini bagian penting hikmah pendidikan dari wudhu. Ini ada dua slide, makanya dibagi satu dua. Kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Wudhu mengajarkan kita semuanya bagaimana pentingnya kebersihan tubuh dalam Islam. Kebersihan fisik yang ini menjadi dasar kesehatan dan refleksi dari kebersihan hati. Makanya wudhu juga merupakan salah satu media untuk menurunkan amarahnya seseorang. Nah, kalau marah, wudhu aja, wudhu. Kalau kesal, wudhu. Kalau misalkan pengen cuap-cuap, wudhu. Nah, gitu. Kita akan tegas dosa-dosa. Siapa tahu mungkin ada sesuatu yang kita itu kalah dari hawa nafsu kita,
Dan akhirnya, kenapa ya saya kayak gini? Hati saya lagi gulak-gulak ABCD, udah. Bismillah, ambil air, wudhu. Nah, misalnya seperti itu. Islam pandang kebersihan bukan hanya sebagai aspek fisik, tapi juga bagian spiritual. Dan ini hanya dirasakan oleh mereka orang-orang yang beriman. Jembatan lahir batin. Dan jangan salah, ternyata wudhu juga memberikan kita semua pendidikan, pembelajaran bagaimana pentingnya disiplin. Dilakukan berulang kali setiap hari. Ini juga melakukan disiplin dan keteraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Wudhu juga jadi tidak hanya sekedar tidak, tapi diresapi, dimenahi dari setiap gerakan-gerakannya. Nah, hikmah pendidikan selanjutnya, nah, sebagai tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Nah, ini tujuan utama dari ritual wudhu. Kan yang sakitnya fisik mungkin ke dokter dikasih obat diminum. Tapi ketika yang sakitnya hatinya, rohani yang sakit, kata para ulama, wudhu lah. Nah, orang yang sedang marah-marah itu kan sedang sakit ya. Orang yang sedang galau itu berarti sedang sakit. So, ambil air wudhu, kemudian sholat. Sholat hajat atau sholat sunnah mutlak. Atau kalau bisa ada waktu lagi, ngaji. Nah, penyucian. Air yang basuh anggara tubuh melambangkan pembersihan hati dari mana? Sifat-sifat tercela. Pikiran-pikiran negatif, niat-niat buruk, dan juga rasa penyakit hati ini. Contohnya adalah dengki dan iri. Kemudian yang terakhir integrasi jasmani dan rohaninya. Diklikkan bagaimana keadaan fisiknya, jasmani, dan rohani. Makanya kan sehat itu harus sehat jasmani dan juga rohaninya. Menyatukan dimensi fisik dan spiritual dalam ibadah. Di antaranya kebersihan fisik melalui kesehatan, khusyuknya batin, persiapan lahir untuk salat, persiapan batin untuk bermunajat. Selanjutnya, nah ini pembahasan dari ayat ke-6 Al-Maidah dan ayat ke-43 surah An-Nisa. Sama, ada korelasinya, itu bertayamum. Tapi tidak banyak dibahas. Nah ini, kapan sih keringanan dalam syariat itu berwajib untuk tidak berwudu? Nah, jika tidak ada air. Ketika tidak tersedia air atau sulit ditemukannya air. Nah, wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw ja'a ahadun minal ghaid falam tajidu ma' fatayammum sa'idan thayyiba. Kalau nggak ada air nih, mau yang dari mana mau sholat, ya nggak ada air ya, udah boleh tayamum. Dalam kondisi sakit, kalau kondisi sakit yang dapat memperburuk kondisi kesehatan seseorang, maka boleh tidak menggunakan air itu dengan cara tayamum. Dan kesulitan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi adanya tayamum sebagai pengganti berwudu ataupun mandi besar juga dan satu kondisi ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Islam itu adalah agar rahmat yang memuliakan, yang memudahkan umatnya untuk bersuci. Jadi ibadah ini bukan menjadi beban tapi menjadi wasilah, ataupun jalan untuk menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Keluar sesuatu dari dua jalan kubur atau dubur. Nah, kalau dari melalui buang air kecil, buang air besar, sesuatu yang keluar. Termasuk buang angin juga ya. Baik buang angin itu kan cuma ada dua. Kalau enggak dia bunyi, dia itu sangat harum, semerbak. Jadi kalau pas lagi sholat, ngerasa, aduh, saya teh kentut gak ya? Pokoknya ingetnya dua aja. Kalau enggak bunyi, dia itu semerbak wanginya. Nah, itu berarti batal dan harus mengurangi sholatnya. Tidur dalam keadaan tidak tetap, karena sering banget yang nanya gitu. Kumahanya saya teh pas sujud itu plak-plak. Padahal kan pertemuan antara dua kulit yang lembab itu suka ada bunyi gitu. Dan itu bisa shock, memberikan keraguan. Ingatnya gitu aja, kalau nggak bunyi dia bau. Selain itu lanjut. Yang kedua yang dapat membatalkan wudhu, tidur dalam keadaan tidak tetap seperti berbaring. Makanya kalau lagi Jumat, ada sahabat menunggu Isya itu tidur bahkan sampai menegur, duduk ini, duduk tegak, tapi nggak berbaring. Nah, kenapa kalau berbaring? Karena memungkinkan keluarnya angin tanpa disadari. Kan tidur itu mati sejenak ya. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Nah, ini beda, beda mazhab. Nah, menurut mazhab Syafi'i ini batal.
Kalau mazhab Maliki dan Hambali, sentuhan yang diseri syahwat ini yang membatalkan. Jadi kalau sentuhan ke syahwat, aduh, nah, apalagi sampai keluar nanti itu batal. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini kecuali Imam Abu Hanifah dalam hadis Tolak bin Ali, Rasulullah menjelaskan kemaluan atau zakar disebutkannya. Itu hanyalah sepotong dari daging dari tubuhmu. Sehingga menyentuh kemaluan itu tidak batal menurut Imam Abu Hanifah. Selainnya menyentuh kemaluan dengan telapak tangan adalah batal. Dengan telapak tangan berarti kalau dengan ini apa ya? Atau menggunakan media lainnya. Nah ini yang sering muncul pertanyaan. Mengapa urutan wudhu harus sesuai syar'i? Karena mengikuti Rasulullah. Nah, kenapa sih nggak kaki hola? Supaya nggak Pak. Ya, makanya kenapa para ulama akhirnya menambahkan dua dari rukun itu adalah dengan niat dan juga tertib. Karena Rasulullah mengajarkannya menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Dia harus rentet, terus tertib. Nah, kemudian muncul lagi ada juga pertanyaan yang sering muncul, apakah membasuh versus mengusap. Bedanya apa sih basuh mengusap? Kan ada faghsilu wujuhakum wamsahu birusikum. Nah, kalau faghsil itu mengalirkan air. Jadi ke wajahnya bukan brek enggak, tapi airnya dia ke wajah kan. Termasuk airnya dia ke tangan kan. Nah, itu untuk mengalirkan air. Beda dengan mengusap. Jadi kalau untuk rambut dan kaki tidak airnya ditampung dulu kemudian ke rambut tidak. Ya, disentuhkan aja tanpa mengalirkan. Untuk sebagian dari kepala dan juga ke kaki. Itu bedanya membasuh dan juga mengusap. Fagsilu dengan famsahu. Apakah tayamum sah tanpa air? Ya, puguh tayamum itu karena nggak ada air. Ya, karena syariat mengutamakan kemudahan agar ibadah tidak terhalang oleh keadaan darurat. Ada juga manfaat kesehatan. Apakah ada manfaat kesehatan dari wudhu? Iya, tentu. Ada membersihkan kulit, menyegarkan tubuh, dan melancarkan sirkulasi. Nanti ada beberapa riset yang menjelaskan fadilah dari wudhu itu sendiri dari aspek kesehatan. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang sering muncul. Tapi waktunya 6:04. Saya cuma kasih 06 ya. Pak Adha ya. Jam 06. Cek, cek. Ini mungkin ya sedikit. Ada di sini ada beberapa penjelasan terkait mengusap khuf, boleh enggaknya, boleh wudhu dengan air dingin atau panas, boleh selama tidak membahayakan diri, jika berbahaya boleh dengan tayamum. Boleh nggak nih kalau misalnya wudhu itu dibalik tidak sah menurut mayoritas ulama karena ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga Rasul. Boleh nggak bicara saat wudhu? Nah, wudhunya tetap sah tapi makruh karena mengurangi kehusyuan dalam wudhu. Lebih baik kan berzikir di situ ya, ada bagian-bagiannya doanya ketika wudhu juga itu yang menjadi bagian dari zikir. Apakah boleh? Nanti. Kalau airnya sedikit atau bekas dipakai orang lain, kalau misalkan airnya sedikit maka sah. Yang penting itu kan airnya suci dan mensucikan. Kalau air mustakmal ini sudah harus dilihat lagi apakah berubah atau tidak. Ya, makanya disarankannya menggunakan air yang suci dan mensucikan. Dari air aqua juga bisa. Tidak caranya bagaimana supaya air itu cukup. Kan kadang airnya sangat susah banget ya itu dengan satu gaya juga kita bisa digunakan tubuh. Tapi ada caranya tersendiri. Bagaimana cuci tangannya dulu diniatkan, terus ngiupnya itu pakai tangannya seperti apa itu ada tata cara teknisnya untuk bersuci dengan air yang sedikit. Kemudian niat wudhu apakah harus dilafazkan dalam hati? Lafazkan boleh, tapi untuk menghadirkan niat bukan termasuk syarat satunya. Ada doa terakhir setelah wudhu ini yang banyak juga diriwayatkan oleh para sahabat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Allahumma ja'alni taubin waj'alni minal mutahhirin. Nah, ini dibaca setelah selesai wudhu sebagai penutup agar Allah Subhanahu wa taala kita hamba yang senantiasa keadaan suci. Simpulan, terakhir ya. Menegaskan wudhu itu pintu gerbang ibadah yang harus dilalui setiap muslim dalam sholat. Lebih dari sekedar menyucikan jiwa, menyucikan diri dan rohaninya. Jadi wudhu itu bukan hanya aktivitas fisik, tapi juga bagaimana menjadi wasilah sarana penyucian jiwa, tazkiyatun nafas. Mendidik untuk disiplin, menjaga kesehatan, dan
menjadikan cahaya. Tadi banyak ya keutamaan, ada 4 keutamaan besar yang bisa diperoleh oleh seorang yang senantiasa menjaga wudhunya. Kemudian komitmen kehidupan di dalam kesehariannya dalam keadaan bersih lahir batin itu sangat lebih tenang. Nah, bahasanya seperti itu. Mudah-mudahan Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua tuh hambanya yang bisa menjaga wudhu, bisa menyempurnakan wudhu, dan juga selalu dalam keadaan suci dan keadaan dalam kondisi aktif sehari-hari. Allah alam bisawab. Ya, Siap, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Ustadz atas ya, nuhun. paparan tentang hikmah, juga tentang filosofi wudhu, dan juga apa-apa yang membatalkan. Hatur nuhun ini ilmunya. Maka Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan keutamaan wudhu ini? Tafsir dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Mangga. Oh, Wilujeng Semping, Ayah Bu Eva. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Adha, ya Ibu Rektor oke, Ibu Yayan, Ibu Kamu Rektor. Ibu ya? Kamu Oh, mohon Ibu. Wilujeng Semping Ibu. Mangga Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan wudhu ini? Jarempling ge kamarana itu jangan mah geus cukup berenang. Alhamdulillah, karena upah mitos iya mah. Pas ahli wudhu sadayana, Prof ya. Iya, amin, mohon. amin. Amin. Kantun ngadua, bener. Nah, kadang-kadang geus keur wudu kene geus batalnya. Soalnya Laras prop. ya, soalnya lamun urang wudu kadang-kadang geus nepi kana ngumbah ngusap sirah langsung keluar deui, hitut deui, wudu deui. Wudu deh terus. Bisa 3 kali teh wudu teh. Ngomong geus umur di atas 17 tahun, waduh, terasa pisan. Bari salah dehnya. Sanes ngusap sirah sanajan saeutik tapi ngusap sirah anu leutik Ah, cenanya. Terus prop. Ah, Aduh. sok atuh ieu mana raros ya teh. Nganahan teuing ustad tuh Pak Kiai berarti teu kudu ngaluarkeun di suara. Laras prop. komite Nenaros, Abdi we Nenaros sih, Prof. Enggak. Nah, Pak Ustadz, ini ada titipan pertanyaan. Bagaimana apa kalau misalnya lupa, misalnya pas berwudu, tapi lupa misalnya saya itu udah sampai mana ya wudunya teh gitu, sambil ngalamun teh cenah gitu. Jadi yang WA cenah malu cenah. Jadi apakah harus diulang dari awal atau dilanjutkan? Ya, Bismillah. Kalau kita baru langsung aja ya, kalau kita wudhu lupa, oh berarti pikirannya kemana-mananya. Tapi kalau wudhu mah kayak sholat, sholat mah lupa bisa dengan sujud sahwi ya. Kalau wudhu nggak bisa dengan sujud ya, karena bagiannya sedikit. Kalau misalkannya lupa, jika dalam masih proses wudhu, ya bisa di lebih baiknya ya diulang saja. Tuh. Ya kalau misalkan dalam kondisi tertentu, pas pas mau ngulang lagi, taunya airnya habis, dicari ke kanan ke kiri nggak ada ABCD, akhirnya beralih deh ke tayamum. Kalau misalkan kondisi airnya nggak ada. Tapi kalau misalkan dasari eh, karena adanya lupa, maka lebih baiknya diulangnya lagi aja untuk lebih memberikan kenyamanan. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya intinya itu adalah tertib. Ya kalau misalkan kita hanya membahas keempat bagian ini dan diawali dengan niat dan diakhiri dengan tertib, maksudnya rukunnya itu sesuai wajah, tangan, bagian kanan kemudian ke kiri, kemudian rambut dan kaki. Ya udah, insya Allah itu bisa dikatakan sah kalau mengikuti ayat yang ini. Sisa-sisanya itu adalah bagian sunnah. Kalau misalkan lupa dan ngejar jamaah misalkan ya. Atau ada juga yang wudhu biasanya air, kenapa ya airnya agak agak syak gitu ya. Airnya kenapa warna kuning? Ya kan suka ada bagi ditinggal-tinggal di daerah pelesiran pantai. Nah, airnya tuh yang asinnya buat wudhu gimana ya? Iya, walau alam bisawab itu aja. Atur nuhun Pak Ustadz. Enggak Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Tuh mau bertanya iya mah minta penjelasan. Siap, Prof.
Da wonu nanya baturnya saya we nanya ieu mah. Mangga Prof. Nah, jadi ada saya pernah baca hadis ya, setelah makan daging yang lain bahwa nggak apa-apa, tapi setelah makan kambing sebaik wudhu lagi gitu kan, wudhu lagi. Nah ini ya ada itu kan, ada itu. Nah Ya. itu gimana itu? Itu menandakan batal atau hanya sekedar menandakan bahwa apa ya menghilangkan bau duren, bau kambing gitu. Ya, kalau ngelihat kepada hal-hal yang membatalkan, jadi ingat durian, jadi pengen durian. Eta aya Pak Nah, Rektor. jadi jadi kalau misalkan ngelihat kepada hmm, aturan-aturan hukum syariat tentang batalnya wudhu, di antaranya itu ya keluarnya sesuatu dari dua lubang tadi, dan ada empat yang lain. Nah, apakah makan termasuk yang batalkan wudhu? Dikatakannya makruh. Jadi yang penting ketika wudhu setelah makan itu kumur-kumur aja. Kenapa? Supaya pas lagi sholat enggak, aduh lumayan, durian sekedik. Kayak rasa kayaknya. Nah, maksudnya lebih ke arah sana. Tidak membatalkan wudhu, tapi disunahkannya adalah berkumur-kumur untuk menghilangkan bau dan rasa. Tapi kalau misalkan masih ada yang nempel, ya udah bersiwak. Atau zaman sekarang mah dengan menggunakan sikat gigi untuk sampai baunya itu benar-benar hilang dan menjaga kehusyuan ketika beribadahnya. Kalau alam Islam. Itu, Bro. Ya, ya. Soalnya kalau Pak Dekan kalau sudah makan daging disisain nanti pas sholat lagi Mohon kertas permen. ya gitu. Nah, benar-benar, Bro. Iya. Sanes daging kambing, Prof, daging unta. Oh ya, Eh, ya. Izin Ustadz dari Daging Ibu unta. Yayan, ada pertanyaan. Bagaimana cara kita mewudukan orang sakit? Oh, oke. Bismillah. Nah, kalau misalkan orang sakitnya dalam kondisi tertentu ya, kan kalau orang sakit sebenarnya banyak-banyak rukhsah. Banyak rukhsah diantaranya tidak dengan berwudu tapi dengan bertayamum. Kalau misal kelihat ke kaidah fikihnya al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Kalau misalkan si pasien ataupun orang yang sakit tadi tidak bisa wudhu, maka ditayamumkan. Maka dengan tayamum. Tapi kalau misalkan tidak bisa sendiri, maka bisa dibantu oleh orang lain sesuai dengan kemampuannya. Dibantu sambil digiring, ayo sambil niatkan untuk tayamum. Ini kan karena saking sulitnya ya. Berarti kan larinya ke yang paling mudah, bertohara itu dengan bertayamum. Didampingi sama yang sehat yang ada di sampingnya. Niat tayamum seperti apa, kemudian bisa didampingi untuk si tangannya itu nyentuh ke bagian, kan debu itu tidak harus di pasir. Apa yang ada nempel di baju, nempel di sajadah, nempel di tas, di bagian kursi tempat itu ada debunya. Tinggal nanti tata caranya, nah sampai dibina untuk hanya ke bagian muka dan langsung kepada bagian tangannya. Kenapa ini enggak? Kan ini sudah pakai debunya. Nah, makanya kalau time tuh rukhsahnya benar-benar sangat ringan sekali. Hanya bagian wajah dan juga tangan cuma sampai sini, nggak sampai siku. Nah, ada yang menggunakan gini, seret gitu. Ada juga yang kayak gini. Nah, itu teknis saja. Jadi bisa sambil didampingi oleh orang yang sehat di sebelahnya. Dan kalau tayamum, satu kali sholat fardu, satu kali sholat fardu, ya satu kali tayamum. Wallahu alam bisawab. Siap, betul Ustadz. Ibu Yayan cekal. Iya, semisal. Kalau Pak Adama itu kalau sudah apa sudah jima itu gugulingan di tanah tuh kayak Pasir. Itu itu ada loh, Prof ya, Sul ya. Dulu di pesantren ada yang mempraktekannya model gitu. Jadi ketika diuji bagaimana kalau bisa ada hadis, gugulitikan pakai jasnya dibuka dulu gitu. Gugulitikan di atas Jadi lantai waktu itu di masjid ya untungnya. dulu Prof waktu kelas 2 itu waktu kelas satu Pas- masih kelas 1 SMP, kelas 1 di Gontor. Nah, Ustadz dia nanya bagaimana kalau misalnya katanya udah hadas besar tapi tidak bisa berwudu.
Anak-anak suruh mempraktekkan. Nah, itu pas-pasan yang praktek itu yang tidak tahu ya. Akhirnya buka Iya, benar. ininya langsung gugulingan di depan kelas itu. Aduh, ya Iya. ampun. Tapi mungkin di Dan sini itu juga, kejadian. ya, tapi mungkin di sini juga ada yang belum tahu, makanya saya bilang gitu. Biar, ya. Ya, Prof, alhamdulillah gitu. Iya, ya. Karena Alhamdulillah. Bapak Ibu Mudah-mudahan jadi sekalian, pembelajaran buat yang lain ya. ya, Iya. atur nuhun Pak Jeung Ustadz bujang atas santri ayeuna sahabat oge teu uningan. Ya benar. oh, sahabat oke tuh Ulingan dengan heula. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak Masya terasa Allah. waktu sudah pukul 6.18, berarti berakhir pula kajian tafsir pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz Fahmi Fatwa atas ilmunya dan juga pencerahannya dan juga pengingat kembali terkait dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wudhu. Jazakumullah khairan katsira. Hatur Tur nuhun. nuhun Pak Ustadz. Dan Nuhun, Pak Ustadz. selanjutnya Tur nuhun Pak kita Ustad. Nuhun. Ya Itu sama-sama. sami wa Nuhun. Baik Pak Ustadz. iyyakum. selanjutnya kita berdoa dulu Pak Ustadz untuk kedap oh ya mohon abdi Prof. ngadugikeun anu kamarinya akan ada 2 mahasiswa